Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiliana Minata, kelas 12 IPA 4 dari SMA Negeri 6 Depok. Di sini, saya akan melakukan praktikum isolasi DNA pada buah pepaya. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan. Kira-kira apa saja sih alat dan bahan yang dibutuhkan? Jadi, berikut adalah alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada air atau aquades, karena di rumah jadi kita ganti saja pakai air. Lalu ada alkohol. Nah, ini konsentrasinya 70%. Kemudian ada buah pepayanya. Lalu ada wadah untuk menimbang. Ada gelas untuk mencampur. Nah, ini ada deterjen cair, kurang lebih 2 sendok makan. Di sini ada garam, kurang lebih 2 sendok makan juga. Sini ada deterjen bubuk, kurang lebih 2 sendok makan juga. Dan sini ada garam lagi, 2 sendok makan. Kenapa garamnya ada 2? Karena nanti kita akan melakukan percobaan 2 kali. Yang pertama dengan deterjen bubuk, yang kedua dengan deterjen cair. Lalu ada juga saringan, ada timbangan, kemudian ada blender untuk menghaluskan buahnya, dan juga alat tulis untuk mencatat hasil penelitian. Nah, setelah kalian siapkan alat dan bahannya, kita masuk ke langkah yang pertama. Jadi di sini ada buah paya. Nah, buahnya itu kalian kupas dulu dan potong. Kebetulan di sini udah aku kupas terlebih dahulu ya, jadi tinggal aku potong-potong aja. Aku potong-potong dulu. Nah, sebenarnya tujuan buah pepaya ini dipotong-potong itu biar lebih memudahkan aja pada saat proses penghalusan atau pemblenderan ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita timbang dulu buahnya. Oh iya, untuk buah ini yang dipakai kira-kira sekitar 50-100 gram aja ya, buah pepayanya. Timbangan, penyalain, kita masukin kurang lebih 50-100 gram. Nah, ini buahnya yang aku timbang kira-kira 100 gram ya, tuh. Udah pas. Lanjut, nanti kita langsung masukin ke blendernya untuk dihaluskan. Nah, setelah tadi ditimbang tadi, kita masukin ke dalam tempat blender ini buat dihalusin ya. Nah, untuk proses pemblenderan ini kalian tidak usah menambahkan air. Jadi cukup buahnya aja dihaluskan, gak usah pakai air. Tuh. Sekarang kita masuk ke proses pemblenderannya ya, atau penghancurannya. Oh iya, jangan terlalu hancur juga, kayak jangan sampai kayak berbentuk jus gitu. Yang penting ininya hancur aja. Tuh. Nah, kira-kira ini udah cukup ya. Nah, selanjutnya kita biarin aja dulu ini di sini, terus kita masuk ke tahap selanjutnya, oke? Nah, selanjutnya kita masukkan deterjen, garam, dan juga air ke dalam gelas. Aduk hingga rata, oke? Nih, yang pertama itu garam dulu ya. Ini udah aku takar segini itu 2 sendok makan. Masukin garamnya. Kemudian deterjennya kan ada 2 nih, cair sama bubuk. Nah, yang pertama ini aku deterjen bubuk dulu ya. Deterjen bubuk. Nah, terus
tambahin air atau aquades. Airnya itu dikira-kira aja. Kalau biasanya kan kalau di lab kita pakai gelas beker, jadi bisa pakai ukuran gitu yang pas berapa mili. Tapi karena kita praktikumnya di rumah, jadi kita tambahkan air secukupnya. Kalau untuk gelas yang kayak gini, kurang lebih itu setengah sampai setengah dari gelasnya. Nah, tapi kalau untuk gelasnya ukuran yang lebih panjang kayak gini, itu bisa 1/4-nya aja. Dan juga kan karena gelas di rumah orang itu kan beda-beda. Ada yang diameternya besar atau kecil, jadi dikira-kira aja kurang lebih segitu ya. Nih, kurang lebih setengah. Nah, ini udah setengah dari si gelasnya. Lalu diaduk sampai rata. Oke kan? Pakai sendok. Nah, kira-kira udah cukup rata sampai kayak gini ya. Udah aku aduk-aduk sampai rata. Tuh. Selanjutnya, kalau udah rata itu, kita masukkan buah yang udah di blender, yang udah dihancurkan tadi ini ke dalam larutan yang udah kita campur juga, larutan garam, deterjen, dan air. Nah, kurang lebih berapa sih buah dari ininya? Itu kurang lebih cukup 3-4 sendok makan aja. Ini aku pakai 4 deh. 4 sendok makan. Ini ya, tuh. Tuh. 2 3 Selanjutnya diaduk lagi sampai rata. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap penyaringan. Udah diadukan tadi nih, bentar aku sisihin dulu. Tadi udah diaduk rata sampai kayak gini, kurang lebih kan. Kita saring kayak saringan, pakai wadah yang tadi buat nimbang sekalian. Dalam proses penyaringan ini kalian nggak usah ditekan-tekan gitu, biarin aja sampai dia saring sendirinya kayak gini. Tuh. Dan proses ini tuh agak lama, makanya nanti aku cepetin videonya sampai selesai penyaringan. Ya. Kalau bisa dapetin hasil saringannya itu sebanyak mungkin ya. Nah, jadi selama nunggu penyaringan ini, kita dinginin aja dulu alkoholnya, masukin ke dalam kulkas. Karena nanti alkohol yang digunakan itu harus dingin. Gitu. Nah, halo guys, jadi ini kita sudah selesai proses penyaringannya. Dia udah nggak keluar lagi tuh, nggak dikit banget, udah lumayan juga. Ini kita taruh, ini karena ya, sudah selesai. Oke. Terus yang hasil ini aku pindahin ke gelas buat dicampur sama alkohol gitu guys. Udah, udah. Nah, ini 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 udah. Nah,
Selanjutnya kita campur alkohol. Nah ini alkoholnya tadi udah aku keluarin dari kulkas ya, jadi ini kondisi alkoholnya udah dingin tuh. Terus kita masukin alkohol, kurang lebih itu 1-2 sendok makan. Sini aku akan pakai 2 sendok makan ya. 1, 2. Nah ini langsung diaduk aja, aduk sampai rata. Nah kalau udah diaduk sampai rata ini, kita tunggu dulu beberapa menit, kurang lebih kayak mungkin 5-10 menit sampai timbul adanya 3 lapisan gitu, sama adanya terjadinya penggumpalan. Tuh. Nah, jadi lanjut setelah kita sisihkan di sini nih, kita tunggu sambil menunggu, kita langsung masuk ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan deterjen cair. Caranya masih sama, langkah yang pertama itu tadi kupas sama potong dulu, terus timbang kurang lebih 50-100 gram, kemudian dihaluskan. Dihaluskannya jangan lupa nggak boleh pakai air ya, cukup dihaluskan aja, nggak usah tambah-tambah air. Nah selanjutnya hasilnya bakalan jadi kayak gini lagi. Terus kita ini dididihkan dulu, kita kasih dulu ini garam 2 sendok makan. Tadi yang udah aku takar ya, 2 sendok makan ini. Terus sama deterjen cairnya. Dua sendok makan juga. Ini udah ditakar juga ya guys. Jadi langsung masukin aja semuanya. Terus kita campurin airnya atau aquades kan. Sama kayak tadi, kurang lebih sampai setengah gelasnya, karena pakai ukuran gelas yang kecil ya. Kita tuangin sampai setengah, kurang lebih setengah. Nah ini kurang lebih udah setengah gelas tuh ya kan. Terus kita aduk sampai rata. Aduk sampai rata. Nah selanjutnya kita langsung masukkan aja sininya buah yang udah dihalusin tadi, buah payanya ke dalam gelas campuran larutan, kurang lebih 3-4, tapi sini aku pakai 4 ya, 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4. Aduk-aduk lagi sampai rata. Oke. Selanjutnya lakukan cara yang sama seperti yang pertama tadi, kita saring. Nah ini tapi saringannya yang sama tempatnya ini tadi dibersihin dulu ya, jadi udah bersih, kita saring lagi kayak proses yang tadi. Tadi proses penyaringannya nggak usah ditekan-tekan gitu, jadi biarin aja dia tersaring dengan sendirinya gitu. Nah sambil nunggu proses penyaringan ini, kita bisa nih masukin lagi si alkohol ini ke kulkas biar si alkohol ini tetap dingin gitu, jadi nanti siap dipakai. Setelah nunggu beberapa menit, kurang lebih 10-15 gitu ya, nanti ini udah timbul ya lapisannya. Oke guys, lanjut. Jadi ini udah selesai disaring yang campuran pepaya sama deterjen bubuk, garam dan airnya. Udah selesai penyaringan, terus kita pindahin ke gelas ini buat ditambahin alkohol. Setelah itu kita ambil alkohol dulu di kulkas, terus tuangin dia ke sini. Oke. Nah, oke guys, jadi ini udah diambil alkoholnya dingin dari kulkas.
Terus kita masukin aja ke sini. Nah, selanjutnya ini kita aduk rata. Itu kita diamkan sampai beberapa menit lagi, 10-15 menit ya, sampai timbul nanti 3 lapisan gitu. Nah guys, jadi nanti kalau misalnya udah dituang, udah dicampur alkohol, udah diaduk rata itu, nanti kalian tungguin aja kira-kira 10-15 menit. Nah setelah itu nanti kalian amatin lagi kayak cara yang pertama, sama. Nanti kalian catat pada tabel pengamatan. Nah, sekian video praktikum isolasi DNA pada buah pepaya. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.